Salam satu hobi buat saudaraku, para pecinta dan penghobi ikan hias di mana saja berada. Saya Reza Ornamental Fish. Jadi sambil santai, ini mohon dimaklumi karena memang setiap pembuatan video saya tanpa ide yang disiapkan maksudnya. Jadi tanpa ide yang disiapkan, tanpa persiapan, jadi selalu mendadak. Karena memang sifatnya pembuatan konten-konten saya ini mengisi waktu kekosongan saya. Jadi mohon dimaklumi keterbatasan peralatan atau keterbatasan bahasa saya. Jadi mudah-mudahan bisa dimengerti buat teman-teman yang menonton video saya. Terima kasih. Jadi ini kebetulan kurang lebih hampir 1 bulan saya tidak membuat konten karena memang ada sedikit kesibukan. Jadi syukur alhamdulillah saya sudah bisa buka kios rumahan di rumah. Jadi tetap bendera Reza Ornamental Fish Farm. Jadi posisi di Lampung Tengah, Lampung. Map Reza Ornamental Fish atau Reza Farm itu di Google Map. Nah, jadi ini kebetulan dini hari, habis kurang lebih 1 minggu ini sangat repot sekali. Saya kerja sendiri, mempersiapkan peralatan-peralatan biar teman-teman yang datang. Saya penyaluran hobi, menyambi usaha kecil-kecilan. Jadi semoga bermanfaat dan kiranya teman-teman yang menonton video saya bisa mendoakan agar usaha yang saya tekuni saat ini bisa berjalan lancar. Jadi langsung saja di kesempatan video kali ini saya ingin berbagi tips yang saya lakukan selama ini dalam pemeliharaan air. Jadi dalam pemeliharaan air itu saya menggunakan beberapa obat. Jadi tujuannya untuk sterilisasi air, yang keduanya untuk perawatan ikan. Jadi mungkin teman-teman di rumah ada ikan sakit atau bingung perlakuannya bagaimana, jadi saya jelaskan ada beberapa obat untuk ikan hias kita. Jadi kebetulan saya ada beberapa brand merek yang saya gunakan selama ini, dan saya selalu menggunakan obat-obat itu selama ini. Jadi banyak sekali yang beredar, hanya mudah-mudahan penyaluran aspirasi, penyaluran pengalaman saya berguna buat teman-teman. Terus dukung video saya, bantu doa saya agar usaha yang saya tekuni saat ini bisa berjalan lancar, amin. Oke, langsung aja satu persatu saya jelaskan jenis obat-obatnya yang saya punya dan saya gunakan dari dulu hingga saat ini. Nah, ini dia teman-teman, dari berbagai macam brand-brand atau merek-merek obat-obatan untuk ikan hias. Inilah beberapa obat-obatan yang saya gunakan selama ini, dan ini selalu saya standby-kan di rumah karena memang hobi ikan saya ini all jenis ikan. Jadi saya memelihara dari ikan hias maupun ikan predator, jadi ikan kecil maupun ikan besar. Jadi di sini saya kelompokkan ada jadi beberapa bagian, dan itu pun menurut pengalaman saya selama ini. Jadi langsung saya jelaskan. Di sini yang pertama itu garam ikan. Jadi garam ikan di sini fungsinya sangat baik, sangat banyak. Jadi setiap apapun saya selalu menggunakan garam ikan ini. Jadi contoh saat water change air, pengendapan air, itu saya selalu menggunakan garam ikan. Dan untuk teman-teman yang penghobi kolam outdoor, itu memang saya sarankan sekali untuk standby-kan garam ikan, karena memang yang kondisi cuaca yang tiba-tiba hujan, jadi itu otomatis pH itu sangat berbahaya, zat keasaman air itu sangat tinggi. Jadi netralisir untuk air itu untuk ikan kita, garam ikan itulah yang terbaik, karena memang jika kita salah penanggulangan ikan bisa mati saat hujan yang baru. Jadi yang selanjutnya itu saya ada menggunakan Methalin Blue. Jadi ini obat biru. Jadi obat biru ini ada 2 jenis yang saya gunakan.
Itu yang pertama Methylene Blue dan bleach. Nah ini pun saya kelompokkan karena memang hobi saya ini berlebih, dan alhamdulillah juga saya baru 1 bulan ini buka kios ikan, jadi menyalurkan hobi kepada teman-teman. Jadi karena ikan di rumah itu selalu bermacam-macam, jadi obat pun saya siapkan selalu bermacam-macam. Jadi langsung saya lanjutkan. Methylene Blue ini saya selalu menggunakan saat air baru atau pergantian air, itu saya selalu menambahkan Methylene Blue. Itu untuk air al jenis ikan. Nah, jadi untuk bleed ini sendiri, ini saya gunakan untuk perawatan karantina ikan sakit. Nah ini itu pun yang saya gunakan itu untuk karantina ikan sakit yang kecil-kecil, jadi ikan hias kecil, karena memang dari jenis yang lain sangat pernah mengalami kematian gitu. Jadi menurut pengalaman, inilah obat-obatan untuk ikan-ikan kecil yang sangat baik, karena ini memang rata-rata dari kualitas air yang kurang baik menyebabkan penyakit, jadi timbul white spot. Nah inilah obatnya untuk ikan-ikan kecil. Nah jadi berlanjut lagi, ini ada acriflavin. Jadi ini juga acriflavin ini ada 2 jenis juga. Yang pertama ini yang acriflavin plus. Nah ini ada juga yang acriflavin HCl BPC. Nah ini juga saya banyak pergunakan untuk ikan-ikan hias yang sudah agak dewasa, untuk perawatan maupun penyakit. Dan ini juga saya gunakan untuk ikan umum. Jadi ikan umum di sini maksudnya ikan hias yang sudah parah, yang ataupun ikan besar predator, contoh ikan arwana, ikan pibas dan lain-lain. Saya selalu menambahkan obat ini untuk karantina. Ini cukup baik. Jadi dari kedua karakter ini bisa disimpulkan ini untuk ikan-ikan kecil, perawatan harian, pergantian air maupun karantina ikan sakit. Nah ini ikan sedang maupun ikan dewasa, predator maupun hias. Jadi saya selalu menggunakan acriflavin. Nah berlanjut lagi untuk perawatan ekstrim. Jadi perawatan ekstrim di sini maksudnya penyakit-penyakit ikan yang sudah mungkin terlalu parah. Jadi terlalu parah di sini yang pertama Involok. Nah Involok ini saya gunakan untuk kolam outdoor. Jadi saya menggunakan obat Involok ini untuk perawatan maupun ya pengobatan ikan yang sedang sakit. Saya menggunakan ikan ini, hanya memang perhatikan dosis, karena memang kolam outdoor memang kadang banyak sekali bakteri-bakteri, jadi saya menggunakan obat ini. Contoh kolam outdoor yang saya gunakan selama ini untuk ikan hiasnya itu koi. Jadi ikan koi saya selalu menyampurkan ini ke dalam kolam ikan koi saya. Nah jadi yang selanjutnya ini ada PK. Nah jadi PK ini pada intinya sangat keras. Saya tidak begitu menyarankan buat teman-teman yang ingin menggunakan PK, karena memang jika tanpa pengalaman yang pasti, jika tanpa pengalaman dosis berlebih, ikan itu pun bisa langsung mati. Jadi PK ini saya gunakan saat ikan yang sudah lumayan parah, luka ataupun kembung, jadi terjadi infeksi, saya menggunakan PK ini. Jadi yang selanjutnya PK ini saya gunakan untuk luka luar. Jadi luka luar di sini sangat bagus yang saya lakukan selama ini. Contoh di ikan-ikan besar saja seperti ikan koi, ikan cana, ikan pibas yang besar-besar. Nah, ibaratnya dia luka atau terkena jamur, itu saya menggunakan ini. Yang pertama itu saya beri tipis pada air. Nah jika pun teman-teman tidak berani, maksudnya masih baru, saya juga tidak begitu menyarankan.
Dan yang saya lakukan selama ini, jika dia luka luar itu saya beri contoh lah. Jadi seperti ini saya contohkan, ini ikan. Nah, jadi ikan ini saya angkat dari kolam maupun akuarium, ini saya angkat. Nah, ini contohnya, dia ini pengandaian. Jadi dia luka pada tubuhnya. Jadi saya larutkan PK ini pada air sedikit. Jadi langsung saya oleskan kepada luka ikan itu sendiri. Nah, itu selama ini jadi 2-3 hari ikan itu sehat kembali. Jadi lukanya kering, jamur yang akut itu sembuh. Jadi saya oleskan langsung pada tubuhnya. Nah, berlanjut ke obat yang selanjutnya saya gunakan, itu adalah pomade. Hanya memang pomade ini sendiri saya jarang menggunakan karena memang katanya sih ada yang asli maupun palsu. Yang keduanya juga harganya juga lumayan mahal untuk obat ini. Jadi dalam kategori pengalaman saya selama ini, hanya paling 10-15% saja saya menggunakan obat pomade ini, karena memang ya harga mahal, susah dicari juga kalau memang tidak ada penjual, jadi agak susah. Jadi hanya tetap selalu saya stok juga untuk darurat. Nah, ini juga cocok untuk ikan-ikan yang dewasa, untuk karantina ikan sakit. Jadi ini untuk khusus ikan sakit saja, jadi tidak untuk perawatan lah kalau buat saya pribadi. Nah, jadi dari berbagai macam obat-obatan yang saya gunakan ini hanyalah pendamping. Nah, jadi moto dari saya, intinya rawatlah kualitas air. Jadi jangan sampai ikan kita timbul penyakit. Nah, jadi setiap makhluk hidup memang adalah dia masanya sehat, ada pula masanya sakit. Hanya sebagai kita tuannya atau pemeliharanya, ya lebih harus ekstra lah memperhatikan keadaan peliharaan kita. Jadi sedikit berbagi tips dan pengalaman yang saya lakukan selama ini. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat, sedikit panjang lebar, jadi mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, ataupun teman-teman di rumah pengen konsultasi masalah perawatan ikan, mungkin teman-teman bisa isi di kolom komentar. Dengan senang hati saya, selagi saya masih bisa jawab, senggang pasti saya luangkan. Jadi salam buat para pecinta dan penghobi ikan hias di mana saja berada. Buat penghobi baru, tetap semangat. Jadi pemeliharaan ikan hias memang penuh dengan cobaan dan liku-liku, jadi tetap semangat. Salam satu hobi, salam satu air. Terima kasih sudah menonton video saya selama ini.